Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kami, channel Indonesian Agate Hobby TV, channel referensi bagi para pecinta, penghobi, dan kolektor batu akik Nusantara Indonesia. Masih dalam pembahasan seputar batu akik atau batu permata yang tidak pernah ada habisnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan mengupas tentang batu akik yang sangat fenomenal, yang sangat diburu oleh para kolektor dan pecinta batu akik Nusantara Indonesia. Ya, batu Satam yang hanya ada di Pulau Bangka, Belitung. Baiklah saudara-saudaraku semua, seperti biasa, sebelum kita memulai mengupas tentang batu Satam ini, ada baiknya selalu mendukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, and share agar kami selalu semangat dalam membuat konten dan selalu tiada hentinya menebarkan informasi. Batu Satam. Batu Satam adalah batuan khas Indonesia yang ditemukan di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Batu ini berwarna hitam dan memiliki urat-urat yang khas. Batu Satam termasuk ke dalam batuan langka. Batuan ini terbentuk dari hasil proses alam atas reaksi tabrakan meteor dengan lapisan bumi yang mengandung timah tinggi jutaan tahun lalu. Serpihan batu meteor itu tersebar ke seluruh pelosok dunia seperti Australia, Cekoslovakia, Arab, dan Indonesia, tepatnya di Pulau Belitung. Saat jatuh di atas tanah Pulau Belitung, meteor ini bereaksi dengan kandungan timah yang sangat banyak yang terdapat di Pulau Belitung, sehingga membentuk batu hitam yang kemudian dinamakan batu Satam. Karena proses inilah batu Satam hanya terdapat di Indonesia dan menjadi batuan langka yang diburu para kolektor batu di seluruh dunia. Di Belitung sendiri, batu Satam ini dijadikan sebagai ikon dari ibu kota Belitung, yaitu Tanjung Pandan. Batu Satam pertama kali ditemukan di Pulau Belitung pada tahun 1973 di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit. Batu ini ditemukan secara tidak sengaja oleh penambang timah yang beretnis Cina dalam penambangan timah dengan kedalaman 50 meter. Menurut sejarah, penamaan batu Satam ini didasari dua suku kata, yaitu Sa dan Tam, yang berasal dari bahasa Cina, suku Hek yang ada di Belitung. Jika diartikan secara harfiah, Sa berarti pasir dan Tam berarti empedu, sehingga Satam memiliki arti empedu pasir. Batu Satam memiliki beberapa nama, yakni tektit dan bilitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang meneliti batu Satam, sedangkan istilah bilitonit digunakan oleh seorang peneliti dari Belanda bernama Insinyur N. Wing Eston yang melakukan penelitian terhadap batu Satam pada tahun 1922. Batu Satam sudah diuji oleh Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran dan Laboratorium Kimia Mineral dan Lingkungan. Menurut penelitian ilmiah, sekitar 700.000 tahun lalu, sebuah meteor jatuh ke bumi Indonesia. Meteor inilah yang kemudian menjadi cikal bakal batu Satam. Proses pembentukan batu Satam. Sekitar 780.000 tahun yang lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan.
kemungkinan di Teluk Tonkin. Asteroid ini bergerak dari barat laut ke tenggara dan menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan dan menghantarkan momentum kepada lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur. Di daerah tabrakan, lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil atau globules yang bernama tektit. Globules ini membentuk bola, dumbbells atau air mata, tergantung pada kecepatan rotasi yang terjadi saat pembentukan batu tektis atau batu satam. Batu satam yang berbentuk bola, dumbbells, dan air mata mendingin dengan cepat. Begitu cepat sehingga mereka membentuk kaca, sama dengan kaca tetapi tidak murni, seperti di botol, anggur, atau bir modern. Sekitar 5 hingga 6 menit setelah tabrakan dengan asteroid terjadi, bola yang sekarang telah membeku dan menjadi solid mulai masuk kembali ke atmosfer bumi dan jatuh di Belitung. Karena batu satam memasuki kembali atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi, gaya gesekan yang dialaminya memanaskan bagian depan dari batu ini. Bila kaca dipanaskan dengan tidak merata, perbedaan temperatur yang besar antara bagian depan dan belakangnya, ia akan pecah, seperti menuangkan air mendidih ke dalam gelas minum. Bagian depan dari batu satam ini akan membentuk pecahan-pecahan kecil. Pecahan ini ditingkatkan juga oleh tekanan yang intens karena perlambatan kecepatan. Kecepatan kosmik yang dibawa oleh momentum batu satam ini pada akhirnya akan berkurang dan pecahnya batuan juga akan berkurang. Karena ini batu satam akan jatuh ke bumi dengan gravitasi dengan gerakan yang lebih vertikal. Di bumi, batu satam dibawa oleh air sungai dan mungkin tererosi. Pada akhirnya, batu satam akan tergabung dengan endapan sedimen yang biasanya juga mengandung timah. Tererosi dari deposit panas bumi yang terkait dengan intrusi batu granit di dalam tumpukan pasir yang berporositas tinggi. Air tawar akan dengan sangat perlahan mengukir batu satam tersebut. Retakan setipis kertas terbentuk karena gelas itu dipanaskan saat memasuki kembali atmosfer bumi. Akan diperbesar dan membentuk parit kecil berbentuk U. Ini hanya terbentuk di bagian yang terpanaskan. Bagian depan dari batu satam tektit, bagian belakang dari batu satam ini tetap seperti aslinya, berbentuk bola. Ciri khas batu satam. Batu satam memiliki ciri-ciri berbentuk fisik bulat, lonjong, dan ada pula yang berbentuk tak beraturan atau dalam bentuk sudah pecah atau terbelah yang sering disebut dengan suiseki. Ciri khas batu ini adalah pada permukaan batu memiliki goretan yang terukir secara alami, tergesek melalui arus air di bawah tanah pada lapisan tanah dengan kedalaman kurang lebih 50 meter. Manfaat batu satam. Batu satam menjadi kebanggaan Pulau Belitung. Kini, produksi batu satam digunakan sebagai cenderamata khas Pulau Belitung, seperti perhiasan terutama untuk dipakai wanita berupa cincin, giwang, atau liontin. Dalam kreasi yang beragam bisa juga dibuat tongkat yang bermata batu satam, cincin pria, dan sebagainya. Selain sebagai cenderamata, beberapa orang mempercayai bahwa batu satam
memiliki kekuatan tersendiri, yaitu sebagai penangkal racun, penolak jin, dan setan. Baiklah saudara-saudaraku semua, inilah sedikit informasi tentang batu satam. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi Anda semua untuk mendapatkan batu satam yang sudah langka ini. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, and share agar kami selalu semangat dalam membuat konten dan selalu berbagi informasi untuk Anda. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.